Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini merupakan aksi nyata dari diseminasi budaya positif. Salah satu tugas di modul 1.4 ya. Ini harus disampaikan langsung kepada rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Karena di dalam budaya positif ini merupakan hal yang terpenting. Nanti kaitannya dengan Bapak Ibu guru, termasuk nanti penanganan terhadap peserta didik. Ya, mohon Bapak Ibu kiranya bisa menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang nanti akan dijelaskan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Izin mungkin kita awali dengan bacaan basmalah agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini yang kemarin saya lakukan di aktivitas pembelajaran di CGP ini menentukan acaranya. Yang pertama mulai dari diri, karena CGP ini motornya itu dari bergerak dulu ya, bergerak dan menggerakkan. Jadi harus tergerak dulu dari diri sendirinya dulu, baru bergerak, kemudian menggerakkan. Salah satunya yang senjata bisa menggunakan komunitasnya ataupun mereka sejawatnya di sekolah masing-masing. Mulai dari diri, kemudian baru masuk ke eksplorasi konsep materi. Dan materi di 1.4 ini lumayan banyak. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan dibahas seperti apa. Kemudian masuk ke teori motivasi dukungan, penghargaan institusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terakhir ada materi restitusi, baik lima kontrol, posisi kita sebagai guru, ataupun segitiga restitusi. Nah, sebagai pertanyaan pemantik guru, ya, sebagai pertanyaan pemantik, ya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, yang Bapak Ibu tanamkan atau lakukan untuk menciptakan suasana positif yang sudah dilakukan itu seperti apa? Apakah senyum, salam sapa diterapkan di sini? Ya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Alhamdulillah kalau sering ya, ataupun ketika Bapak Ibu di pagi hari menyambut kedatangan siswa-siswi kita dengan bersalaman, itu juga bagian dari menciptakan suasana positif di lingkungan ya. Alhamdulillah di kita juga sudah berjalan ya hal-hal seperti itu salah satu contohnya ya. Dan tentunya itu sudah diterapkan ya, seperti itu. Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ini? Hubungannya apa antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran? Belajarnya bisa belajar jadi lebih aktif. Nah, itu bisa ya, terima kasih Firman. Belajarnya bisa lebih aktif. Nah, itu rasa nyaman gitu kan, karena ini sudah tercipta suasana yang positif. Jadi anak-anak ketika datang ke sekolah sudah terbentuk rasa aman, nyaman untuk mengikuti pembelajaran, sehingga diharapkan mungkin nanti pembelajarannya aktif dan sebagainya. Baik, terima kasih. Nah, ini secara global ya, di standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif dapat ditentukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ini diharapkan mungkin di kurikulum mereka ini yang tentunya
teacher center menjadi student center, di mana anak-anak yang menjadi aktif ya harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Nah, itu juga secara nasional ya seperti itu ya. Nanti mungkin bapak ibu yang ada di sini tinggal bagaimana mengemasnya di mata pelajaran masing-masing. Tentunya pastilah menciptakan yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang materi-materinya, juga memotivasi peserta didiknya dan memberikan ruang yang cukup bagi minat bakat peserta didiknya. Seperti itu ya. Lanjut. Masuk tadi mulai dari diri ya, gitu kan? Mulai dari diri, biar mengetahui sejauh mana mungkin budaya positif yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Cileunga dan hubungannya dengan pembelajaran ada seperti apa. Nah, kemudian masuk di eksplorasi konsep. Nah, di sini ada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan bangsa. Ya, ada pertanyaan kemarin dulu ketika mendengar kata disiplin. Nah, apa yang terbayang mungkin di benak bapak ibu dulu terkait disiplin? Gitu. Patuh, ya harus taat, patuh, menjalankan aturannya. Baik, terima kasih ya. Ini apa yang terlintas gitu kan, secara spontan di benak bapak ibu guru harus patuh. Disiplin lah, dulu taat gitu kan ya. Tapi di sini kita bisa memaknai kembali tentang apa itu disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang besar harus seperti apa. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi kan, supaya patuh, disiplin, harus menjalankan segala aturan-aturan yang berlaku baik di sekolah ataupun di keyakinan kelas ataupun peraturan yang lainnya ya. Jadi intinya harus patuh ya. Yang diharapkan seseorang yang memiliki disiplin diri adalah mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang diharapkan gitu kan, mereka bisa bertanggung jawab, tapi bertanggung jawabnya dari faktor internalnya bukan eksternalnya. Maka ini harus berdasarkan dengan tindakan mereka pada nilai kebajikan. Kebajikan yang mana? Jadi sudah ada kan yang bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan. Tapi ada saja di dalam pembelajaran ataupun keseharian masih didapatkan anak-anak yang masih kurang disiplin. Nanti mungkin akan dibahas bagaimana cara penanganan terhadap anak-anak tersebut ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya dari beberapa institusi, karena sangat banyak. Nah, saya ambil dari beberapa saja, termasuk dari profil pelajar Pancasila. Ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini targetan utama mungkin setiap sekolah untuk bisa peserta didiknya mempunyai nilai karakter profil pelajar Pancasila poin nomor 1. Kemudian mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan, gitu kan? Jadi yang di profil pelajar Pancasila juga masuk, gitu kan, nilai kebajikan yang diharapkan. Kemudian banyak lagi ini dari The Virtuous Project, The Project dan kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari peserta didik, gitu kan? Banyak ya, ada keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, tadi semangat, bersyukur, toleransi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari disiplin ataupun menerapkan disiplin positif ya, seperti itu.
Oke. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke teori motivasi ya. Nah, di sini dia dalam bukunya Restructuring School Sipin ya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari kenapa anak-anak ataupun ibu guru melakukan disiplin. Yang pertama itu katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada dihukum, mending disiplin, ini kebenaran. Mending tidak kesiangan, gitu kan? Karena takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau saya disiplin, nanti saya dapat reward dari guru eksternal, kan? Gitu kan? Itu motivasinya bukan dari diri sendiri, tapi dari luar. Yang pertama karena takut, itu kan dari kebajikan aja. Itu karena takut, bukan nyaman, karena menghindari hukuman. Nomor 2 itu karena imbalan dari luar, ya. Karena ada hadiah, makanya mematuhi peraturan tersebut. Kalau tidak ada hadiah, tidak tahu mungkin apakah masih patuh atau tidak. Tapi yang diharapkan itu ada nilai motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini. Ini faktor dari internal, ya, sadar, gitu kan. Menjadi orang yang mereka inginkan itu bisa mentaati peraturan sekolah, gitu kan. Jadi menjadi bagian yang disiplin, ya. Jadi menghargai diri sendirinya karena sudah tahu, gitu kan. Sudah tahu manfaatnya kalau disiplin itu seperti apa, kedepannya akan seperti apa, gitu kan. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan disiplin pasti akan menjadi percaya diri, menjadi semangat ataupun menjadi tanggung jawab gitu. Dan itu yang diharapkan, bukan dari faktor eksternal. Ini dari motivasi, bukan dari teori motivasi dasar ya, ada 3 tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini garis besarnya sudah terlihat bagaimana hukuman itu merupakan identitas gagal. Ketika Bapak Ibu guru memberikan hukuman itu merupakan identitas gagal. Ya, yang diharapkan itu identitas sukses. Disiplin itu menerapkan konsekuensi dan restitusi. Jika Bapak Ibu guru melakukan hukuman secara spontan tiba-tiba itu menunjukkan identitas gagal. Jadi kan kita menerapkan hukuman ini dihindari, gitu kan. Kepada pendidik yang diharapkan atau diterapkan gitu untuk meningkatkan disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Ya. Dari hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Seperti itu ya. Dari konsekuensi, murid akan taat peraturan. Kalau restitusi, memecahkan masalah semuanya, mencari solusi sendiri. Ini bagian-bagian dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi hukuman itu nyatanya identitas gagal. Mencoba membantu anak dengan perbuatan negatif, ya. Jadi tiba-tiba diharapkan atau sangat melukai karena hukuman spontan seperti itu. Jadi diharapkan ini ada konsekuensi dan restitusi yang diterapkan kepada pendidik, bukan ketika anak-anak melanggar, bukan hukuman, ya, seperti itu. Nah, masih di hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman nyatanya negatif ya. Negatif, sedangkan disiplin itu konsekuensi netral, restitusi positif. Ya. Karena kalau negatif, awas kalau kamu lakukan lagi. Jadi kan kalau hukuman seolah membentak murid lah, gitu kan, melotot gitu kan, ya. Ada ancaman terhadap muridnya, seperti itu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya
katakan agak tidak seperti nadanya, tidak seperti hukuman, seperti itu, ya. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Padahal itu salah, gitu kan? Apakah ini yang kamu akan lakukan? Tentu jawabnya tidak, karena ada sikon tertentu maka anak hukuman tersebut. Tapi di sini digali lagi, tidak langsung menghukum si anak seperti itu, ya. Kemudian di hukuman modul paksaan, dipaksa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Hukumannya lari ataupun push up itu merupakan paksaan, harus dilaksanakan. Kemudian ada kalau di konsekuensi stimulus respon mendorong kepatuhan, ya. Jadi kita secara perlahan step by step ke anak, tidak langsung. Ataupun restitusi ada teori kontrol, mendorong disiplin positif. Nah, ini mungkin yang diterapkan. Yang dari restitusi ini, gitu kan. Jadi tidak langsung menghukum si peserta didik karena dampaknya negatif seperti itu. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi, gitu kan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nyatanya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba hukum anak-anak, gitu kan. Kamu terlambat, udah hukumnya bersih. Kamu yang terlambat lagi, dorong motor atau gimana, seperti itu, ya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena spontan tiba-tiba seperti itu. Push up, ya. Kemudian bisa kalau langsung push up, terlambat. Sementara konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, gitu kan? Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, sudah ada, gitu kan? Jadi aja. Kalau kamu terlambat, bagaimana konsekuensinya? Dan harus nyambung seperti itu. Sedangkan di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi si anak-anak diajak dulu, gitu kan? Nanti ada namanya segi restitusi. Ya, jadi anak-anak diajak dulu nanti bagaimana kesalahan ini bisa tercipta dan anak-anak bisa mencari solusi tersendiri untuk memecahkan masalahnya. Ya, jadi ini kesimpulannya terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Diharapkan, gitu ya, tidak menghukum tapi memberi konsekuensi dan restitusi seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu guru tinggal menjawab, ya. Di sini ada kuis terkait hukuman ataupun konsekuensi, ya. Bisa Pak Guru? Nah, di slide. Nah, ya. Hukuman atau konsekuensi yang nomor ini mencatat 100 kali di hukuman. Konsekuensi dulu. Oke, lari kali di lapangan basket 2 kali. Apa kali hukumnya Pak? Next Pak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan hukuman. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi Pak. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran. Konsekuensi. Lipat. Lagi duduk di bangku di pinggir makanan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh publik karena mencederai teman saat bermain lapangan. Hukuman konsekuensi. Mencederai lawan dalam hukuman di lapangan. Hukuman. Konsekuensi karena sudah menjadi ya. Membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Next lagi Pak.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ada satu lagi. Membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir ke sekolah. Membersihkan sih. Berarti bisa diterapkan ya untuk membersihkan halaman sekolah. Menyiram halaman di taman sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Kuman. Baik, terima kasih. Bisa kalian. Baik, itu terkait hukuman dan konsekuensi yang mudah-mudahan nanti sudah ada gambaran terkait mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Lanjut. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini ada beberapa bagian untuk membentuk keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ya, daripada peraturan yang lebih sudah konkret seketik tapi pakaian seperti itu dia lebih abstrak ya. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang besar. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas. Ini keyakinan kelas berarti untuk di kelas saja ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Nah, apakah keyakinan kelas ini sudah terbentuk di kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas apa saja? Kalau saya boleh tahu, yang sudah terbentuk di kelasnya. Kebersihan, ya, menjaga, ya, keyakinan kelas sampai kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan ataupun tidak main HP, nah itu juga sama ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ataupun aktif mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Nah, ini mungkin contoh-contoh di keyakinan kelas ya, kalimat-kalimatnya mungkin tidak terlalu panjang dan positif. Ini kan mengajak ajakan gitu kan. Kami akan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketika ada anak-anak yang tidak semangat, mungkin malas-malasan. Kamu ingat juga keyakinan kelas kita seperti apa? Apa yang keyakinan kelas apa mungkin yang diingat gitu kan. Dan jangan bermalas-malasan gitu. Atau ingat Bu, kami akan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Mengharapkan. Jadi kembalikan lagi kesepakatan kelas gitu kan. Kami akan saling menghormati terus pendapat satu sama lain. Gitu kan. Ketika anak-anak mungkin gaduh, dia ngobrol, gitu kan. Dikembalikanlah kepada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kami akan datang tepat waktu kelas sama juga. Ada yang terlambat, kembali. Jadi ini sudah disepakati di kelasnya masing-masing. Jadi anak-anak dikembalikan. Walaupun ada peraturan yang global, sekolah ada peraturan yang spesifik lagi di kelas, gitu kan. Ini untuk membantu kenyamanan si peserta didik dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi ketika anak-anak ada yang malas, ada yang ngobrol baik, gitu kan, ataupun yang kurang aktif, dia kembalikan, gitu kan, kepada keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Itu yang sudah disepakati. Kamu harus sepakat untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa? Misalnya tidak mau mengerjakan,
seperti itu. Yang minimal tertanam dari ataupun dalam diri siswa, gitu kan? Oh, sudah ada piagam kelas yang sudah disepakati sebelumnya, dan ini untuk berlaku untuk pembelajaran siapapun gurunya, seperti itu. Tidak pilih-pilih lagi. Siap. Seperti itu. Ini contoh di piagam kelas. Masuk di poin D. Ini kebutuhan dasar manusia dan demokrasi. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Roosevelt. Hiji, karena bertahan hidup, karena kasih sayang, karena kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kata Dr. William. Ya. Nah, 5 dasar ini penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup karena kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah tangga. Ya. Tidak ataupun tidak di sini ataupun di sekolah yang lain ada satu kasus ya, ketika anak-anaknya itu sering SD lah, sering meminta makanan, dikasih minta makanan. Tapi tiap hari gitu kan. Kalau kita langsung menghukum, kalau tidak boleh. Gini-gini. Tanpa kita menelusuri dulu ke belakangnya. Kenapa anak tersebut selalu minta makanan? Nah, kembali ke situ. Jangan-jangan kebutuhan bertahan hidup juga perlu harus kita perhatikan. Maksudnya si anak tersebut apakah kebutuhan hidupnya sama di rumahnya maaf mungkin jalan dapat makan atau seperti apa, terus dulu tidak langsung menghukum, kamu tidak boleh gitu kan, ngapain minta makanan ke teman yang satu dan yang lainnya. Sedikit kita berdasarkan gitu kan, apakah kebutuhannya itu, apakah karena kurang kasih sayang juga ingin perhatian gitu kan, ya, atau karena penguasaan, karena menurut saya jadi penguasa jadi senangnya minta, ataukah kebebasan bebas saya gitu kan, untuk meminta makanan dari teman-teman yang lain, ataupun hanya kesenangan saja, ya, jahil, usia. Nah, ini juga mungkin harus diketahui kebutuhan dasar yang ada terhadap anak tersebut. Ya, kalau mungkin kebebasan harus ada konsekuensi yang lain. Tapi kalau ada kebutuhan bertahan hidup, apakah kita tega untuk menghukumnya? Seperti itu, ya. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus mereka terhidup. Seperti itu, ya. Sebelum nanti kita menghukum, mengkonsekuensi atau konstitusi, gitu kan. Jadi apakah betul-betul karena kesenangan ataupun penguasaan, ataupun apa memang kebutuhannya gitu kan. Jadi minta ke setiap temannya, jangan misalkan dia istirahat gitu, karena untuk bertahan hidup dan seperti itu. Jadi mungkin 5 kebutuhan dasar manusia ya, yang harus kita mungkin diketahui juga seperti itu. Jadi pemenuhannya harus terpenuhi dulu, baru ada tindakan selanjutnya terhadap ya kenakalan si siswa. Nah, kemudian masuk di 5 posisi kontrol yang kemarin juga sudah disampaikan lah ya di kesempatan yang kemarin, gitu kan, terkait 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tapi di sini agak kerucutkan kembali ya. Jadi langsung terkait 5 posisi kontrol ini, posisinya apakah motivasi eksternal ataupun intrinsik seperti itu. Ya, nyatanya kalau posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah itu ada di identitas ganda. Gitu kan? Dalam posisi itu, kalau sebagai teman
dan pemantau ada di perilaku kontrol positif. Dan terakhir kontrol ini ada di manajer. Seperti itu. Ya, kalau penghukum mudah-mudahan masih ingat kemarin ya, seperti apa gitu kan kalau kita sebagai penghukum yang di video yang kemarin di sini tidak menayangkan video lagi ya, tapi nanti di restitusi. Yang jelas kita juga sudah ada gambaran terkait penghukum, posisinya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dulu berbuat menunjuk, menyakiti, menyindir, merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Kalau sebagai teman, membuat alasan untuk murid-muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau dari guru yang berbuat. Lanjut ke guru berkata. Ya, kalau di tadi penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan ada ancaman hukuman, gitu kan? Merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak. Bersalah, dan kamu sudah mengecewakan, gitu kan? Kemudian sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan sebagai teman, membantu, gitu kan? Memantau apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, memantau. Kalau di restitusi, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Berarti kalau dari restitusi ini harus terbentuk dulu kesepakatan masing. Seperti itu, dikembalikan lagi, ataupun direvisi ke majikan yang tadi. Apa yang kita yakini? Ini di 5 positif kontrol. Hasilnya tuh, hasilnya kalau dari penghukum memberontak, jadi pendendam, ya, menyalahkan orang lain, sial, jadi hukum, lah pak resep, gitu kan, begitu dihukum saya pernah sakit hati, itu kan yang berdampak ketika menghukum peserta didik. Kemudian yang kedua itu sebagai rasa bersalah ya, menyembunyikan, berbohong. Itu dampaknya gitu kan dari anak-anak. Gitu kan. Kalau membuat rasa bersalah. Gitu kan. Kemudian kalau ini teman ketergantungan, kamar biasa ibu-ibu nih wantosan ataupun dikerjakan oleh wantos tergantungan. Gitu kan. Kemudian pemantau menyesuaikan bila diawasi. Ketika diawasi bebas. Ketika diperhatikan kembali, maka disiplin gitu. Kalau restitusi yang diharapkan menguatkan watak atau karakternya, karena mereka menjadi sendiri terkait permasalahan harus seperti apa. Ini di 5 posisi kontrol. Nah, masuk lagi Pak. Ya kuisri. Ya kuisri. Start. Oke, satu. Nah. Gimana? Berapa kali Bapak Ibu harus memerintah kamu selalu aja misalnya Bapak sebagai nama? Mana? Semua masalah? Oh, betul. Kedua, hormat jelas 1 jam. Ayo dong, ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Sekali ini ya sudah dengan Bapak. Ayo dong. Pak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Manajer bersalah.
sudah melanggar pada sekolah kamu atau institusinya. Seluruh masyarakat ini berikan gitu. Habis. Sama gini. Oh, ini seperti ini ya. Nah ini, mana tadi? Ya habis. Nah ini mungkin yang terakhir di segitiga institusi yang tadi kan lima posisi kontrol sudah mengetahui sekarang di segitiga institusi. Kenapa segitiga institusi? Karena di sini ada 3 tahapan untuk di tahapan institusi ini ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika ada permasalahan dengan anak-anak harus distabilkan dulu, gitu kan? Ditiiskan dari langsung seperti itu, ya. Jangan langsung menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah bermasalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah seperti ini. Jadi distabilkan dulu, emosinya diredam dulu, ya. Kemudian masuk di validasi tindakan, validasi tindakan yang salah, gitu kan? Menyatakan bahwa perbuatan itu salah, gitu kan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Aja, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu kan? Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian si anak mengetahui bahwa yang mereka langgar itu salah. Ketika sudah tenang, baru kita ajak diskusi kembali untuk bisa menentukan apa yang menjadi kesalahan mereka, kenapa mereka berbuat seperti itu. Kemudian kembalikanlah di keyakinan, menanyakan keyakinan kelas apa yang kita suka. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi balik lagi ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk peraturan sekolah. Seperti itu, ya. Jadi mereka mengetahui bahwa kalau itu salah dan harus seperti apanya dikembalikan lagi dari dirinya. Jangan kita langsung menghukum kamu terlambat langsung lagi dua keliling. Tapi harus ditelusuri dulu, ya, baru mungkin kita menentukan konsekuensi atau investigasi. Ini yang tadi ya, yang satu menstabilkan identitas, ya, agar anak lebih tenang dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, gitu kan? Intinya, intinya kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika mungkin kita tidak mengetahui kebutuhan dasarnya, harus ditelusuri dulu kebutuhan dasar yang mana yang perlu dipenuhi, seperti itu, ya. Kemudian di ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Intinya di sini ada keyakinan yang harus terbentuk dulu sebelum menjalankan
restitusi. Ya. Jadi contoh mengatakan bahwa kita pada dasarnya melakukan secara internal ini karena tidak eksternal lagi, jadi harapannya internal, jadi tidak dari diri sendiri. Gitu kan. Kenapa melakukan seperti itu? Harus bagaimana ketika melakukan kesalahan? Jadi dari diri peserta didik yang keluar, bukan dari itu. Seperti itu. Ini di tiga posisi kontrol ataupun segitiga restitusi yang diharapkan nanti bisa dijalankan oleh Bapak Ibu semua yang terhadap permasalahan kelas ataupun yang lainnya. Jadi ada step by step, ada treatment gitu kan terhadap permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Nah, kita sekarang di segitiga restitusi, ya. Kita nyimak dulu video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori konsol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama nggak di sana? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2.
kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak hanya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu, itu mungkin secara keseluruhan terkait diseminasi tentang budaya positif yang intinya mungkin mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Yang tadi sudah untuk mendapatkan budaya positif yang sudah kita terapkan, mulai dari menyapa anak-anak yang pagi-pagi masuk gitu kan, kemudian salam, salajud, santun, sopan santun diterapkan juga, dan juga kan nilai-nilai yang lainnya ketika di sekolah kita menerapkan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, membaca Al-Quran dipikal satu ayat, satu hari satu ayat, dan juga salah satu penanaman budaya positif. Dan ketika mungkin di sini tidak dimungkiri masih banyak peserta didik yang melanggar aturan-aturan ataupun kurang disiplin. Nah, tadi mungkin sudah dibahas terkait bagaimana penanganannya agar nantinya dikembalikan ke budaya positif. Ya, diharapkan dengan penanganan yang tepat, anak-anak tidak menjadi mengulangi kesalahannya, tapi tertanam jiwa tanggung jawab ataupun yang lainnya, sehingga budaya positif benar-benar bisa terjadi baik di siswanya, antar gurunya, ataupun semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Seningan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan terkait penyampaiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan juga setiap langkah kita untuk melayani sendiri itu kan selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Sekian yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.